Hingga suatu petang, warga kampungku dikejutkan dengan suara teriakan Mbah Sanip yang minta tolong. Warga pun beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Sanip, tak terkecuali aku. Saat kami sampai di rumah Mbah Sanip, kami dikejutkan dengan pemandangan yang menyayat hati. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Slamet di Kebumen, Jawa Tengah. Diary, nasib manusia tidak ada yang tahu. Dari sejak manusia itu dilahirkan hingga ajal menjemputnya, semua menjadi rahasia Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kehidupan warga desaku cukup beragam. Ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai, dan juga wira swasta. Adalah Mbah Sanip, tetangga rumahku yang berprofesi sebagai pedagang soto di pasar dekat desaku. Mbah Sanip mulai usaha dagang sotonya sejak masih muda. Di warung sotonya itulah dia pertama kali bertemu dengan pembeli wanita cantik bernama Suniti. Singkat cerita, sejak pertemuan itu mereka saling jatuh cinta hingga akhirnya menikah. Kehidupan mereka pun terlihat begitu romantis dan harmonis. Setiap hari mereka berdua menjalankan usaha jualan soto di pasar, dan warung soto mereka terlihat ramai setiap harinya. Tak heran dari segi rasa, aku akui soto Mbah Sanip memang enak, dan dari segi harga juga murah. Namun sejak menikah hingga usia mereka memasuki 60 tahun lebih, mereka tidak juga kunjung mendapat momongan. Mungkin sudah jalan hidup mereka agar selalu berdua. Tapi entahlah, itu semua adalah rahasia dari Yang Maha Kuasa. Hingga suatu petang, warga kampungku dikejutkan dengan suara teriakan Mbah Sanip yang minta tolong. Warga pun beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Sanip, tak terkecuali aku. Saat kami sampai di rumah Mbah Sanip, kami dikejutkan dengan pemandangan yang menyayat hati. Mbah Saniti, istri Mbah Sanip, tergantung di ruang tamu rumahnya dengan kain selendang melilit di lehernya. Kedua matanya terlihat mendelik dan lidahnya menjulur keluar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Warga pun segera menurunkan tubuh Mbah Saniti. Kami para warga tidak tahu apa yang menjadi penyebab Mbah Suniti nekat bunuh diri dengan cara gantung diri di ruang tamu. Setahu kami, kehidupan sepasang kakek nenek itu terlihat
rukun dan harmonis sejak mereka menikah. Namun tiba-tiba saja Mbah Suniti nekat gantung diri. Jasad Mbah Suniti segera dimandikan oleh warga karena tidak ada saudara yang ditunggu dan waktu juga belum larut malam. Akhirnya sekitar pukul 9.30 malam jenazah Mbah Suniti dimakamkan di TPU desa. Mbah Sanip terlihat begitu sedih dengan kepergian istri tercintanya itu. Dia pun sudah tidak lagi terlihat jualan soto di pasar. Dan sekitar seminggu setelah meninggalnya Mbah Suniti, warga kembali dikejutkan dengan meninggalnya Mbah Sanip. Kang Parmin, salah seorang warga desaku yang kebetulan lewat di depan rumah Mbah Sanip, kaget melihat tubuh Mbah Sanip yang tergantung di ruang tamu dari pintu rumah Mbah Sanip yang terbuka. Kang Parmin pun berteriak minta tolong dan tak berapa lama warga pun mulai berdatangan ke rumah Mbah Sanip. Warga kemudian mengurus jenazah Mbah Sanip dan sore itu juga jenazah Mbah Sanip dikebumikan di TPU desa, persis di samping makam Mbah Suniti. TPU desa berada di pinggiran desa dan tepat di sebelah utara makam adalah jalan desa yang menghubungkan desaku dengan desa sebelah. Jadi jalan itu cukup sering dilewati orang. Namun ada kejadian aneh di TPU desa sejak jenazah Mbah Sanip dimakamkan di tempat itu. Setiap orang yang lewat di jalan samping TPU di waktu malam sering mendengar suara tangisan laki-laki tua yang terisak-isak. Suara itu terdengar hingga sekitar 40 hari sejak meninggalnya Mbah Sanip, dan setelahnya suara tangisan itu sudah tidak terdengar lagi. Aku sendiri sudah mendengar suara tangisan itu sewaktu pulang malam dari rumah kawanku di desa sebelah. Banyak warga yang berspekulasi dan berpendapat bahwa itu adalah suara tangisan Mbah Sanip. Bukan tanpa alasan, warga mengira demikian karena kematian Mbah Sanip memang tragis, yaitu dengan cara gantung diri, dan dari suaranya juga mirip dengan suara Mbah Sanip. Meskipun warga belum pernah melihat Mbah Sanip menangis semasa hidupnya. Wallahu alam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Slamet di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Slamet yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Slamet atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.